Hadratal muhtaramin aizatal kiram, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil akhos para asatid yang berada di dalam, Ustadz Haji Yaskuri Dalimunte, ada Ustadz Muhammad Fatoni Hashim, ada Bapak Haji Fahrudin sebagai Sahibul Wilayah, Ketua Takmir Masjid Taklim Muta'alim, beserta pengurus masjid lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil akhos tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT beserta perangkatnya, perangkat alat sholat dibayar tunai sah. Wabil akhos keluarga besar Bapak Haji Solihin beserta bisan yang pada pagi hari ini wasilah putra dan putri beliau kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman yang alhamdulillah penuh dengan keberkahan ini. Wabil akhos yang sangat sedang bersyukur Bapak Dr. Muhammad Aldo Giansah beserta Ibu Nindi Laguntri Putri yang alhamdulillah dikaruniai seorang putra yang gembul, yang gemuk, mirip kayak bapaknya. Kayaknya ibunya juga agak gemuk. Iya. Ya masuk aja nggak apa-apa. Mungkin takut dengan saya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita menyaksikan, menjadi saksi pagi hari ini betapa karunia Allah itu sungguh luar biasa. Dan salah satu karunia Allah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya adalah lahirnya anak di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu orang kalau sudah nikah, orang kalau sudah akad nikah, langsung YouTube. Tidak beli tes, beli. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustaz Amin. Monggo dipersilahkan. Cari gawe lain betat dia jangan rekam. Tolonglah kalian ini. Iya. Saya lanjutnya nunggu Ustaz masuk karena ibu-ibu konsentrasinya agak terpecah. Ketika ada orang sudah melaksanakan akad nikah, tentu yang paling diharapkan adalah hadirnya buah hati, hadirnya seorang anak. Ada yang sudah nikah 20 tahun baru dikasih anak. Ada yang 15 tahun harus menunggu baru dikasih anak. Ada yang 5 tahun menikah sudah dikasih anak. Ada yang 2 tahun menikah, 1 tahun menikah sudah Allah berikan anak. Bahkan ada yang baru 3 bulan nikah sudah punya anak. Nah ini ada juga kayak gitu. Tapi apapun itu, hadirnya seorang anak membuat bahagia, menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar yang Allah berikan karunia anak tersebut. Oleh sebab itu, keluarga besar Dr. Muhammad Aldo Giansah ini mengundang kita semua pagi hari ini adalah bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada keluarga besarnya. Karena keluarga besar ini sadar bahwasanya hakikatus syukri syarfun ni'am li taatillah,
hakikatnya syukur di hadapan Allah adalah mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk bersyukur, untuk mendekatkan diri kepada yang memberi nikmat. Diberi nikmat anak, alhamdulillah, punya harta, sebagian harta untuk sedekah, untuk akikoh, itu bentuk syukur yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasul mengatakan kullu hurlamin murtahanun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikohnya. Maksudnya gimana Ustaz? Apa anak kalau belum diakikohi kemudian masih tergadai di hadapan Allah, berarti belum jadi anak kita? Oh basinglah, anak aku itu nak balik jam 12, nak main sampai manapun basing, nak balik basing, nak tidak balik basing. Ngapa kok mak itu? Karena belum aku tebus, jadi belum jadi anak aku. Karena di dalam hadis disebutkan kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikohnya. Kalau belum diakikoi berarti masih tergadai. Kalau masih tergadai berarti belum jadi anakku. Nah ini ada yang nyampein seperti itu Pak Bu di masjid-masjid. Ini kacau kalau pemahamannya seperti itu. Masuk dari murtahanun bi aqiqatihi, kalau anak tergadai dengan akikohnya adalah seakan-akan bahwasanya Allah memberikan nikmat yang begitu besar, hadirnya seorang anak, orang tua punya rezeki, kok tidak mau bersyukur dengan nyembelih kambing, tidak mau bersyukur dengan mengakikohi anaknya, maka Allah benci terhadap keluarga tersebut, khususnya kedua orang tuanya yang dikaruniai anak. Dia punya harta, dia punya duit, tapi tidak galak mengakikohi anaknya. Maka yakin kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, pengen dibenci apa disayang sama Allah, mesti miliknya disayang sama Allah. Gak ada yang kemudian aku nak milih dibenci, tidak apa-apa sama Allah, yang penting duit aku gak keluar untuk beli kambing. Gak ada yang mau dibenci sama Allah. Bapak-bapak dibenci sama istri, wahai sudah, aduh ini susahnya luar biasa. Apalagi kalau dibenci sama Allah. Maka bagaimana cara menebusnya? Rasulullah mengajarkan tutba'u anhu yawma sabi'ihi, sembelihlah kambing di hari ke-7 kelahiran anaknya. Hari ke-7 kok tidak mampu karena belum ada rezeki, keluarga belum sempat, gak bisa kumpul, hari kelipatannya hari ke-14. Hari ke-14 masih belum punya rezeki, keluarga juga dapat pacak ngumpul, masih jauh semua tugasnya, hari kelipatannya hari ke-21. Hari ke-21 masih belum bisa rezekinya, belum cukup untuk mengakikohi anak. 1 bulan kelahiran anak, 1 bulan kelahiran anak masih belum punya rezeki, gak usah menghitung hari lagi, yang penting anak itu belum akil balik. Selama anak belum akil balik, maka orang tua masih punya kesunahan, terjatuhi sunnah muakkad, kewajiban mencari rezeki untuk mengakikohi anaknya. Tapi kalau anaknya sudah akil balik, maka sakoto, terputuslah hukum ini, tidak usah dipikir lagi. Kita orang tua sampai anak dewasa, sampai anak akil balik tidak mampu mengakikohi anak, gak usah dipikir lagi. Gak usah diambil pusing, hukum itu sudah selesai. Begitu anak sudah akil balik. Jangan sampai ini sudah mau masuk bulan Dzul Hijjah, hari raya kurban. Jangan sampai di masjid-masjid ada yang menyampaikan kalau orang yang waktu kecil belum akikoh maka kurbannya tidak sah. Ini ilmu dari manalah ini yang disampaikan? Jangan sampai ada kemudian dai mubalik di masjid menyampaikan, Pak, sampean waktu kecil kan belum akikoh, ini kambingnya untuk akikoh dulu, jangan kurban, kurbannya tidak sah karena sampean belum akikoh.
keliru Pak, Besar ilmu banyak itu lagi. ilmu dari mana Sangat yang tahan, itu. Ini banyak terjadi di Ngari, masyarakat ngari, dan banyak disampaikan di masjid-masjid sekitar kita. Double Banyak pulak yang tadi kan. mengatakan kalau Ngaji orang tadi. waktu kecil belum akikoh, tidak sah kurbannya. Apa hubungannya akikoh dengan kurban, Bu? Hukum akikoh sama kurban gak ada hubungan. Hubungan anak kandung gak ada, hubungan saudara juga gak ada, hubungan jauh juga gak ada itu. Gak ada hubungan antara hukum akikoh dengan kurban. Akikoh hukumnya berdiri sendiri, kurban juga berdiri sendiri. Akikoh hukumnya melekat pada orang tua kita, kurban hukumnya melekat pada diri kita masing-masing. Akikoh kewajiban orang tua kita, terputus kewajiban orang tua kita kalau kita dulu belum diakikohi sampai kita balik selesai. Kita tidak usah mikir akulah diakikohi atau belum dulu waktu bayi. Tapi kalau setiap datang Dzulhijjah, setiap datang bulan kurban, maka terjatuhi itu hukum. Kita punya rezeki bisa beli kambing untuk kurban, jatuh hukumnya kepada diri kita masing-masing. Gak ada hubungannya antara akikoh dengan kurban. Kok iya sampai saat ini banyak orang yang mengatakan, apalagi kok di majelis taklim, di majelis ilmu, di majelis yang mulia dikatakan orang tidak sah kurbannya kalau belum akikoh. Ini nggak usah ditanggepin, anggaplah ini sebagai hiasan. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya kurban tidak sah kalau belum akikoh, nggak ada hubungannya antara kurban dengan akikoh. Kalaupun bapak-bapak waktu kecil, ibu-ibu waktu kecil dulu belum diakikohi oleh orang tua, karena orang tua belum punya rezeki, tidak mampu dulunya, sekarang sudah jadi dokter, sekarang sudah jadi insinyur, sekarang sudah jadi direktur, maka boleh hukumnya di dalam mazhab Syafi'i untuk mengakikohi diri sendiri. Tapi kalau mengakikohi diri sendiri sudah 40 tahun, 50 tahun, jangan diminta digendong muter, Pak. Nah ini bukan dielus lagi kepalanya, ini minta dijitak. Kalau minta digendong repotin. Bapak Ibu rahimakumullah, berapa besaran kambing yang harus dipotong untuk anak laki-laki 2 ekor kambing? Aku cuman punya 3,5 juta Ustaz, baru bisa beli 1 ekor kambing, dicicil nggak masalah. Bapak Ibu punya duit cuma 3,5 juta, baru bisa motong kambing 1, belum bisa motong kambing 2 untuk anak laki-laki, dicicil gak masalah hukumnya. Tapi jangan pura-pura lupa dengan cicilan selanjutnya. Ini sudah nyicil yang pertama, pura-pura lupa, ini yang bahaya. Gak masalah, punya rezeki untuk 1 ekor kambing, sembelih. Besok punya lagi, sembelih 1 lagi. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Boleh apa enggak Ustaz kalau misalkan aku nak akikoh anak pakai sapi? Jangankan sapi, Bu, unta pun boleh akikoh kalau ada yang jual unta di Prabu Muli. Kalau ada yang akikoh pakai unta di Prabu Muli, sebelum disembelih nak selfie-selfie dulu biasanya ibu-ibu. Boleh silahkan akikoh pakai kambing, akikoh pakai sapi, akikoh pakai unta, sah hukumnya. Boleh. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, mana yang lebih baik, akikoh pakai kambing atau pakai sapi? Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan lebih baik pakai sapi. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Ya kalau mau ini nyampein wae. Kalau enggak galak ya kambing aja. Namanya ilmu kan luas, Pak. Yang selama ini, oh ternyata akikoh tuh bisa pakai sapi. Yo bisa. Oh berarti bisa pakai unta, bisa. Nanti pesen sama yang lagi haji sekarang, minta dipaketin untanya. Belakang baju kuning. Boleh silahkan. Tapi yang mesti balik lagi ke kambing tulang. Ada yang pernah di sini di dusun sini akikoh pakai sapi, Pak Kamal?
Belum pernah. Nah, ini nanti mudah-mudahan ada yang pertama. Nggak tahu siapa nanti. Oh iya, Pak Kamal. Boleh, silahkan. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar tersebut hukumnya sama seperti kita kurban. 1 ekor sapi boleh mengakikohi 7 orang anak. Kita punya cucu, Bos. kita punya ponakan, kita punya anak, kita Mana, Bos? punya apa lagi? Mana Cicit. TV? Kemudian jumlahnya 7, beli TV, 1 mana, ekor kambing, TV? 1 ekor sapi untuk mengakikohi anak 7 tersebut, hukumnya sah di dalam kitab Kifayatul Akhyar tersebut. Oh, sudah. Sama hukumnya Baik. mencari hewan kurban dan hewan akikoh juga sama. Wong dua. Ketentuannya jangan sampai salah. Kalau kambing usianya berapa Ustaz? Tergantung kambing apa dulu ini. Kambing kibas, domba atau kambing Jawa. Kalau kambing Jawa, kambing kibas usianya 1 tahun. Tahu Pak, kambing kibas itu? Ya, domba. Ya. Itu usianya 1 tahun. Kalau kambing Jawa yang depannya ada mas. Itu usianya 2 tahun. Sama sapi juga 2 tahun. Unta 5 tahun. Ya, milih kambing juga ada ketentuannya. Jangan pakai kambing yang cacat. Cacatnya juga ada ketentuannya. Kalau misalkan ada kambing usia 1 tahun gemuk sama kambing usia 2 tahun kurus, mana yang harus dipilih? Pilih yang gemuk walaupun usia belum cukup. Sama ketentuan dengan kurban nanti, bapak-bapak, ibu-ibu nyari sapi. Ada sapi belum genap usia 2 tahun, baru 1 tahun 6 bulan, kurus, gemuk. Kemudian sampingnya ada sapi usia 2,5 tahun tapi kurus, walaupun sudah memenuhi syarat usia. Yang satu belum memenuhi syarat usia, tetap diutamakan yang gemuk, itulah yang dipilih. Makanya bapak-bapak ini sering milih yang lebih gemuk biasanya. Ya sapi, pilih sapi. Sapi yang gemuk, Pak. Istri bapak gemuk apa enggak? Jangan ketukar nanti Idul Adha. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah dipotong hewannya, nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa yang dipotong hewan? Kenapa Islam mengajarkan motong sapi, motong kambing, motong unta waktu akikoh, tidak motong daun apa? Kebun apa ini? Pohon apa itu? Ya pokoknya tidak memotong pepohonan, tidak memotong buah-buahan. Kenapa yang dipotong hewan? Karena akikoh itu berasal dari kata akoh, yang artinya motong di tengah-tengah. Seakan-akan kalau orang tua ini sudah memotong hewan untuk akikoh, berharap di hadapan Allah mudah-mudahan sifat kehewananan yang ada di anak ini nanti kalau tumbuh dewasa sudah hilang. Karena kita itu al-insanu hayawanul aql, manusia itu adalah hewan. Cuman yang membedakan beda bentuknya, manusia dikasih akal, hewan tidak dikasih akal. Oleh sebab itu kalau manusia sudah hilang akalnya, itu perilakunya seperti hewan, bahkan lebih keji daripada hewan. Hewan itu gak ada sejarah yang makan anaknya dewek, yang bunuh anaknya dewek. Tapi kalau manusia sudah kehilangan akal sehatnya, jangankan anak, orang tua aja rela dibunuh, bisa dibunuh, bisa dicelakai. Kenapa? Hilang akal sehat. Perilakunya seperti hewan, bahkan lebih keji daripada hewan. Oleh sebab itu di dalam akikoh yang dipotong adalah hewan, bukan tumbuhan. Berharap di hadapan Allah nanti kalau anak ini tumbuh, sifat hewannya sudah gak ada, terputus saat akikoh. Yang ada sifat manusia, sifat malaikat tumbuh bersama anak ini. Itu kenapa yang dipotong kambing. Bapak Ibu rahimakumullah,
Kalau sudah dipotongkan kambing, sudah dipotongkan hewan untuk anak, wa yusamma, kemudian kewajiban orang tua adalah memberi nama anak yang baik. Jangan sampai keliru. Maka ada tradisi dulu yang dijaga sampai saat ini, kalau orang ingin memberi anak agar tidak keliru itu disowankan. Datang ke kiai, datang ke pesantren, Pak Kiai, aku baru punya anak, mohon dikasih nama, mohon diberi nama, agar apa? Tidak salah. Atau sudah punya nama, Pak Kiai, mohon ini anak aku, gimana kalau saya kasih nama ini? Jangan sampai salah. Dan alhamdulillah, nama anak yang baru lahir ini dari pasangan Mas Muhammad Aldo Giansah dan Mbak Nindi Laguntri Putri ini diberi nama Muhammad Izam Arkana. Ada yang tahu artinya, Bu? Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Ada Muhammad, ada Ahmad. Ahmad ini yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam dulu ketika Nabi Isa memberitahu kaumnya bahwasanya Nabi yang terakhir adalah bernama Ahmad, bukan menyebut Muhammad. Nabi Isa menyebut Nabi terakhir bukan Muhammad tapi Ahmad. Apa artinya? Kalau Muhammad ini terpuji, tapi kalau Ahmad itu yang sangat-sangat terpuji. Muhammad satu kebaikan, Ahmad kebaikan yang tidak terhingga. Oleh sebab itu, dulu Nabi Isa ketika memberitahu kaumnya Nabi yang terakhir ismuhu wa huwa Ahmad, namanya adalah Ahmad, tidak memberitahu dengan nama Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Izam ini adalah yang mulia. Mudah-mudahan. Arkana artinya apa, Ustaz? Tidak tahu, tanya wong tuanya yang ngasih nama. Aku tahunya cuma itu yang bahasa Arab. Arkana bahasa mana? Mbah Kung, Pak Solihin. Iya, bahasa luar Prabu Mulih, Palembang. Muhammad Izam Arkana sesuai dengan namanya, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang terpuji. Tidak haus akan pujian, tapi benar-benar Allah muliakan, entah itu dengan keilmuan maupun dengan pangkat derajatnya di dunia yang akan menyelamatkan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Muhammad Izam Arkana ini nanti menjadi anak yang bisa memberi derajat yang tinggi kedua orang tuanya, tidak hanya derajat dunia tapi juga derajat tinggi di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau sudah diberi nama, apalagi yang diajarkan oleh Rasulullah, wa yuhlaku, potong rambutnya. Nah, tadi agak susah motong rambut karena tipis, makanya agak gemetar tadi Mbah Tung Parsono motong rambutnya. Takut yang kepotong leher tadi. Wah, ini gimana ini? Tidak apa-apa, itu sunnah hukumnya, tidak cuma tradisi. Kenapa? Karena rambut menjadi mahkota manusia. Rambut adalah simbol kemuliaan, simbol yang tertinggi. Waktu lahir masih bercampur dengan darah, maka dipotong itu rambutnya. Ada kesunahan kalau motong rambut bayi, rambutnya jangan dibuang, tapi nanti ditimbang, disedekahkan ke fakir miskin. Oh, rambut disedekahkan, iya, rambut disedekahkan setelah ditimbang berapa gram. Bukan rambutnya yang dikasih, tapi disamakan dengan berapa gram perak minimal. Kalau perak sekarang harganya 70.000, dapat rambut yang dipotong kok misalkan 2 kilo. Berarti 2 kilogram perak sedekah ke fakir miskin. Kalikan saja itu berapa. Yang punya HP kalkulatornya coba dihitung. Antar Kak, Pak Panitia. Syukur-syukur tidak dalam, pakai hitungan perak. kamu dalam antar. Tapi pakai hitungan emas lebih bagus. Sedekah lebih bagus, lebih banyak Suruh Pak Bayu. daripada
Sedikit tapi tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Itulah sedekah yang bagus. Daripada sedikit sudah tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Jago bagi dua, Pak. Makanya kalau mau diukur dengan emas, lebih bagus. Sekarang 1 gram emas harganya berapa, Kak Randi? Kak Randi, oh di sana ujung. Iya. Berapa Pak Kamal? 1 gram emas. Kaget mati kan kami Tat? Enggak tahu. Enggak pernah beli emas kalau bapak-bapak. Bu, berapa 1 gram emas sekarang, Bu? Enggak tahu juga. Satu suku berapa, Bu? Satu suku itu berapa gram? Oh, berarti sekitar 1 jutaan lah 1 gram emas itu. Sekarang berarti kalau misalkan itu rambut ditimbang, kalau dapat 2 gram, maka kalau mau dihitung dengan gram emas, Mas Muhammad Aldo Giansah ini sedekah ke fakir miskin 2 juta. Kalau tidak ketemu fakir miskin di sini karena mau balik ke Palembang, titip ke saya. Lagi kondangan. Titip, bukan kasih ke saya, titip. Wah, titip. Jangan suudoh dulu, Bu. 2 gram emas, 2 juta berarti. Syukur-syukur nanti gini, wah ndak usah yang ditimbang itu rambut, anak aku ditimbang berapa kilo itu. Wah ini anaknya gembul gemuk ditimbang 5 kilo, aku nak sedekah ke fakir miskin 5 kilogram emas, insya Allah ndak pacak beli beras besoknya. Maka itulah tugas orang tua mengakikohi anak dengan cara gimana? Dipotongkan kambing, dipotongkan hewan, boleh sapi, boleh onta kalau ada. Kemudian kalau sudah beri nama yang bagus, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Kalau nama anak laki-laki, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Bukti ditakwil oleh para ulama bahwasanya yang ada penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Manaf, Abdul Rahim, dan Abdul yang lainnya. Itu yang paling tinggi derajat nama di dalam Islam. Yang kedua, sematkan nama Ahmad atau Muhammad jika itu anak laki-laki. Di bawah itu sematkan nama para alim, para ulama, tafaulan. Seperti halnya kalau di sini ada Ustadz Muhammad Fatoni Hashim. Nah, ini tafaulan dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Orang tua beliau karena sangat mengagumi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, maka putranya diberi nama Fatoni Hashim. Itu saya ngarang barusan. Nah, orang tua beliau bernama Hashim Asy'ari. Nah, ini malah yang lebih tafaulan, berarti mbahnya Pak Fatoni, mbahnya Pak Fatoni punya anak namanya Hashim Asy'ari. Tafaulan dengan ulama itu bagus. Bagus seperti itu, ada nama-nama ulama atau sahabat atau tabi'in. Tapi jangan salah, nanti ada sahabat yang disesatkan. Abdurrahman bin Muljam, namanya bagus, Abdurrahman bin Muljam, tapi ini jadi khawarij yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan itu gak cuma ada nuzulul Quran, tapi ada peristiwa yang sangat memilukan. Ditebas leher Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh seorang penghafal Al-Quran, oleh orang yang hafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran dengan baginda Rasul, bernama Abdurrahman bin Muljam, atau kunyah nama kerennya Abu Muljam. Ini seorang hafid Quran, Pak, sahabat Nabi, tapi pemikirannya keliru. Sahabat yang lainnya disesatkan, menganggap yang tidak sama dengan dirinya sesat, kafir. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu baginda Rasul,
suami dari Fatimah Az-Zahra ditebas lehernya di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka nggak heran kalau sampai detik ini banyak yang hafal Al-Quran tapi memusuhi saudaranya, mengkafirkan saudaranya, mensyirikkan saudaranya. Nggak heran, karena zaman itu sudah ada yang seperti itu. Jangan-jangan keturunan Abu Tahan bin Muljam, tidak tahu juga saya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ini sampai jam berapa? Baru jam 12. Jam makan siang tadi jadwalnya 12:30, Bu. Masih sabar kan? Enggak sabar lah. Lah geser-geser wah ini. Lah pegel lah dari pagi datang ke sini. Sebelum acara dimulai lagi hadroan sudah datang. Ini masih lamonian ceramah ngomong apa lah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, maka alhamdulillah pagi hari ini kita menjadi saksi karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Luqman dikatakan bahwasanya tugas pertama orang tua, ya bunayya la tusyrik billah, jangan sampai anak turun kita, anak kita, cucu kita, cicit kita menjadi orang yang tidak beragama Islam, menyekutukan Allah. Ini tentang tauhid. Jangan sampai ajaran ini ditinggalkan. Orang tua wajib memperkenalkan tauhid pertama kali kepada anaknya. Oleh sebab itu anak ketika di dalam kandungan ibu tahu apa enggak, dulu waktu jabang bayi ini dari segumpal darah ke segumpal daging kemudian ditiupkan ruh, diabadikan di dalam Al-Quran, wa nafakhtuhu fi ruh, Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibu-ibu. Terasa apa tidak? Gak terasa. Kenapa? Karena ruh itu sangat lembut. Ada orang ateis, orang yang tidak percaya dengan agama, membuat penelitian, mana orang yang mau mati, mana orang yang sedang sakaratul maut. Mari kita masukkan, ayo kita masukkan ke dalam peti yang sangat rapat, kita tangkap itu ruhnya. Sampai detik ini gak ada satupun orang yang mampu menangkap ruh dan bisa menjelaskan seperti apa itu ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Dulu ada yang pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, ruh itu seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu dari para sahabat, kulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang bertanya, seperti apa itu ruh? Kulir ruh min amri rabbi, bahwasanya ruh itu urusan aku Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat lembut cara Allah meletakkan ruh di dalam kandungan rahim ibu-ibu, wa nafakhtuhu ruh dengan cara ditiupkan. Makanya nggak ada yang kerasa, nggak ada yang terasa itu. Apa agak genjul-genjul dikit, enggak ada yang kerasa. Pada usia berapa kandungannya? Pada usia 120 sampai 120 hari itulah ditiupkan ruh pertama kali di kandungan ibu-ibu. Kurang lebih usia 4 bulan kandungan. Oleh sebab itu kiai kita, guru kita, ulama kita mengajarkan ada tradisi ngapati 4 bulanan, bukan syirik, bukan bid'ah, tapi bentuk syukur karena kandungan ibu-ibu yang tadinya berupa segumpal darah, segumpal daging sudah diberi ruh oleh Allah, sudah hidup saat itu. Oleh sebab itu pada usia 4 bulan ada tradisi syukuran 4 bulanan. Betul apa betul? Bentuk syukur karena dari segumpal daging itu diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersyukur 4 bulan ini yang tadinya baru segumpal daging, baru segumpal darah, sudah ada nyawanya diberi oleh Allah. Bentuk syukur, ada tradisi 4 bulanan. Di situ Allah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh. Di situ ruh itu ditanya, apakah alastu birabbikum, apakah engkau semua bersaksi bahwa aku Tuhan kalian semua? Qalu bala syahidna, kita sudah mengatakan bahwasanya Allah lah Tuhan kita semua waktu kita berada di kandungan orang tua kita masing-masing. Tauhid yang pertama diajarkan, akidah yang pertama diajarkan. Oleh sebab itu anak yang lahir berpindah alam dari alam ruh ke alam kandungan, Allah mengajarkan tauhid.
ditanya untuk bersyahadat, dari alam kandungan lahir diajarkan untuk diingatkan tauhid lagi dengan cara apa? Adzan. Karena di kalimat adzan itu ada kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan nyuruh anak untuk sholat. Adzan kepada bayi yang baru lahir itu tauhid yang diajarkan, bukan ngapain ini adzan untuk bayi. Adzan itu kan untuk orang ngajak sholat, bayi belum baca sholat. Ini namanya kalimatul haq yuraddu biha batil. Kalimatnya seakan-akan benar tapi pemahamannya keliru. Adzan untuk anak yang baru lahir bukan untuk mengajak anak sholat, tapi mengingatkan akidah dulu waktu kamu pindah dari alam ruh ke alam rahim ibumu. Allah sudah menyuruh kamu untuk bersyahadat. Di dalam Al-Quran diabadikan, alastum birabbikum qalu bala syahidna, kita sudah bersyahadat. Ketika keluar dari alam rahim, tugas bapaknya untuk mengingatkan lagi itu syahadat. Dikumandangkan adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Habis itu tahiyatul masjid. Enggak lah, keliru ya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tugas kita sebagai orang tua. Ketika mempunyai anak, pertama kali jaga akidah anak, jangan sampai keliru, jangan sampai melenceng. Yang kedua apa? Masih di dalam surah Al-Luqman ayat di bawahnya, ya bunayya aqimis sholah. Tugas kita adalah memperkenalkan syariat sholat kepada anak kita. Kita sebagai orang tua nanti di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anakmu tidak hafal Al-Quran? Kenapa anakmu tidak khatam Al-Quran? Kenapa anakmu tidak menjadi hafizul Quran? Tidak akan ditanya kepada Allah, oleh Allah. Tapi Allah akan bertanya, kenapa anakmu tidak sholat? Kenapa anakmu tidak diajari, tidak dikenalkan dengan sholat? Ya sesuai dengan hukumnya Pak. Menghafal Al-Quran itu sunnah. Sholat itu fardu ain, wajib, gak ada perwakilan. Lah sekarang kebalik, lagi modelnya model kebalik. Anak sering gencar disuruh untuk menghafal Al-Quran, tapi giliran adzan asar main HP, tidak disuruh untuk sholat. Dibiarin main kesana kesini, yang penting tadi sudah ngaji ngafalin Al-Quran. Ini keblinger Pak. Anak hafal Al-Quran di mana-mana, tapi waktunya sholat tidak ingat dengan perintah sholat. Orang tuanya biasa-biasa saja kalau tidak ingat sholat, tapi kalau lagi munakosah yang paling depan duduknya. Bangganya luar biasa kalau anak hafal Al-Quran, benar. Tapi lebih bangga kalau anak hafal Al-Quran juga sholatnya taat. Jangan kebalik-balik Pak. Bukan berarti anak tidak hafal Al-Quran itu tidak baik. Ini nasihat kiai kami dulu. Menghafal Al-Quran ini sunnah. Kalau kamu tidak hafal Al-Quran pun gak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau kamu sampai tidak sholat, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Ini kebalik, zaman sekarang kebalik. Anak sekarang rame-rame menghafalkan Al-Quran, rame-rame munakosah, tapi sholatnya tidak pernah diperhatikan. Sibuk datang ke TPA, datang ke TPQ, datang ke rumah Quran, datang ke rumah tahfidz, tapi selepas itu tidur, main HP, waktunya sholat gak peduli. Ini yang keliru. Yang kita harapkan anak hafal Al-Quran, ya ajaran sholat lebih dipentingkan. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bukan saya yang ngajari, tapi pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, pemahaman para ulama yang disampaikan oleh kiai-kiai kami, tersampaikanlah di majelis yang mulia ini pagi hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi nasihat terkhusus bagi yang menyampaikan. Orang itu ceramah Pak Bu, belum tentu yang dia ucapkan selalu dia taati, belum tentu yang dia sampaikan itu mesti dia lakukan.
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan watawasau bil haqq, watawasau bis, saling mengingatkan. Tidak mesti orang yang selalu berbicara tentang kebaikan mesti kelakuannya baik. Tidak mesti seorang penceramah, seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang dai yang setiap hari nasihatin orang mesti kelakuannya baik. Tidak mesti. Karena sudah menjadi sunatullah, Allah sudah menekankan watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam perkara kebaikan yang hak. Artinya apa yang saya sampaikan ini ilmu, bukan berarti saya sudah sempurna, tapi inilah ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Mudah-mudahan ilmu itu bisa kita pahami, syukur-syukur bisa kita amalkan, syukur-syukur bisa kita tasyarufkan ke orang banyak, menjadi ilmu yang jariyah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.